kesehatan dalam mendapatkan ilmu di sekolah. Amin. Oke, sekarang sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat diterima dan diberikan kemudahan dalam berpikir dan belajar. Mari kita berdoa, dipimpin oleh Maman, silakan. Sebelum pembelajaran pagi ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, untuk mempersiapkan diri, saya akan terlebih dahulu mengabsensi. Nindi, Nova, Nurul, Debbie, Bima, Farhan, Alif, Imam, Agil, Raka, Pergi, Gilang, Dika, Ais, Naim, Maman, Aisyah. Tidak ada ya saya. Ibnu. Nah, Aisyah dan Ibnu kemana ini? Aisyahnya oke Bu, untuk Ibnunya katanya izin ke luar kota. Oh, oke. Ya, mari kita doakan bersama pada teman kita Siti Aisyah ya, yang sedang sakit. Semoga diberikan kesehatan, kesembuhan, sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar di kelas bersama kita. Amin. Nah, sekarang saya akan menampilkan tayangan yang akan memberikan motivasi terhadap kalian bagaimana caranya untuk membuat sebuah kekompakan dalam sebuah tim ataupun kerjasama yang kuat. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan kompak antar tim. Saya akan menayangkan satu video, silakan kalian simak baik-baik. Tadi ada penguin, ada semut, dan juga ada kepiting, di mana dia bisa si penguin bisa menyeimbangkan. Artinya pada posisi kita dalam kerjasama kooperatif dibutuhkan kekompakan, ya, dibutuhkan sinergi yang sama untuk mencapai tujuan. Berikutnya kita akan melakukan kesepakatan sebelum pembelajaran kita mulai. Kesepakatan apa? Nah, di situ ada main game, yang artinya saya berharap di dalam pembelajaran kita fokus untuk membahas materi dan himbauannya agar kita menggunakan gawai sebagai pembelajaran, sebagai alat media, alat bantu untuk mencari materi-materi yang kita butuhkan, informasi yang kita butuhkan, bukan untuk bermain game. Ya, kesepakatannya adalah mungkin kita bisa rembuk bersama apabila ada yang bermain game dalam pembelajaran, maka silakan ada yang memberikan kesepakatan bersama. Nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan berbahasa Inggris, Bu.
Wow, oke. Bagaimana teman-teman? Sepakat? Oke. Melalui paparan materi PPT yang akan saya sampaikan nanti, kalian atau peserta didik, nanti itu kalian ya, akan mampu menganalisa teknik sketsa secara manual. Ya, manual berarti menggambar melalui buku gambar atau terus. Kemudian tujuannya melalui tayangan video yang akan saya putar nanti, peserta didik atau kalian yang berada di sini mampu membandingkan proses perancangan dan tahapan produksi sketsa secara cepat. Ya, dari sini ada yang belum paham? Paham ya? Dari ini nanti tujuan akhirnya kalian mampu untuk menganalisa, mampu untuk membandingkan cara mengukurnya bagaimana nanti pada saat kalian memberikan KPD atau penelitian. Kemudian di sini ada model dan metode yang akan saya gunakan. Yang pertama menggunakan problem based learning, yaitu problem apa? Masalah. Ya, memecahkan sebuah masalah. Kemudian metodenya apa? Kita akan berdiskusi kelompok, berdiskusi kelas, tanya jawab, ya, serta presentasi. Ya. Kemudian di sini juga ada penilaian. Saya akan berikan di awal agar kalian juga bisa memahami apa yang harus kalian lakukan. Ya. Di sini juga ada penilaian sikap yang terdiri dari disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong. Karena ini akan dilakukan tim atau diskusi, maka kalian juga harus memikirkan tentang gotong royongan. Disiplin dalam hal tepat waktu mengerjakan. Begitu. Tanggung jawab, bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah ditulis, apa yang sudah dikerjakan. Sebelum menginjak ke materi, saya akan mengetes. Saya akan melihat bagaimana kesiapan kalian dalam pembelajaran hari ini. Ya, silakan kalian boleh, kemudian linknya juga ada yang sudah saya share juga, melalui link juga boleh. Jadi bebas mau share juga boleh. Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab secara individu. Boleh nontek temennya, karena ini untuk mengukur kemampuan kalian. Ya, begitu. Silakan saya kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan presentasi tersebut. Boleh. Kalau ada yang mau lagi, boleh silakan, boleh. Jadi kita lanjutkan ke menginjak materi. Apa menginjak materi ini apa? Ustaz. Cewek tak? Lukis. Ya, karena ada orang yang lukis. Ya. Ada lagi? Yang lebih cepat? Ini apa? Yang lukis di mana? Pelukis jalanan, ya. Pelukis jalanan hanya menggunakan satu alat, yaitu pensil. Dan ternyata dengan hanya melakukan kegiatan sketsa, kita akan menghasilkan pundi-pundi penghasilan uang. Jadi jika kita memiliki bakat maupun keterampilan, mungkin kita tidak perlu melamar kantor, kita juga tidak perlu melamar di bank, ya, karena skill dan keterampilan kita khususnya dalam menggambar atau membuat sketsa itu penghasilannya
hampir sama dengan pegawai kantoran. Kalian sudah paham tentang gambar ini, lalu kita langsung masuk ke berikutnya. Sekarang saya tanya, apa itu sketsa? Apa itu ilustrasi? Ada yang bisa menjawab? Oke, Alif, silakan. Apa itu sketsa? Dengan awal menjadi tidak dijual. Sedangkan ilustrasi adalah visualisasi yang menjadi dijual. Saya atau pada lagi. Oke, bisa diulangi. Gambar sketsa merupakan gambaran awal. Ya, jadi jika kalian mempunyai ide cerita bisa dituangkan melalui menggambar atau sketsa. Ya, jika kalian namun bisa dituangkan menggunakan sketsa atau mungkin kalau kalian menjadi model, kalian bisa menggunakan sketsa dengan melihat model atau benda. Beda dengan ilustrasi. Kalau ilustrasi apa? Visualisasi, ya. Visualisasi yang diterapkan dari gambar, fotografi, dan seni lainnya. Ya, nanti saya akan kasih contoh-contoh dari sketsa dan ilustrasi. Kemudian ini ada metode gambar sketsa. Apa saja sih metode dalam gambar sketsa? Diperlukan alat yang depan. Alat yang depan alatnya adalah pensil. Bahannya buku, ini adalah dan cuma objek, ya. Kalau tidak ada objek kita berusaha, ya. Kemudian setelah objek baru membuat pola, ya. Pola mau benda, mau warna segitiga, dimana polanya sesuai dengan objek, ya. Kemudian memberikan kesan gelap terang, ya, agar objek tersebut berisi dan memiliki bidang. Ya. Nah, gimana dengan metode gambar ilustrasi? Nah, bedanya adalah di metode ilustrasinya brainstorming atau mengumpulkan gagasan. Teknik sketsa contohnya ini ada teknik akhir, teknik usul, dan teknik point tilis. Ya. Kemudian berikutnya ada teknik bahasa, teknik digital. Kalau teknik bahasa menggunakan set array. Kalau teknik digital menggunakan oke, masih semangat? Coba angkat tangannya. Harus buat apa? Kelenturan pada kita yang masih semangat ya, yuk semangat untuk kita pada sini. Di mana pertanyaan ini akan menentukan pembagian kelompok. Ya, sebentar lagi saya akan memberikan lembar kerja bersama kelompok masing-masing. Ini namanya asesmen diagnostik. Ya, untuk mengetahui kemampuan kalian masing-masing dalam pengelompokan sebuah tim. Silakan saya kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Yang mau ambil barcode, scan barcode, itu silakan untuk maju. Ya boleh, kita gantian ya. Scan dulu boleh. Nanti kalau sudah lanjut kakak. Ya, sudah ditemukan ada saya buat 4 kelompok, ya. Nanti kelompok A, B, C, D di belakang. Saya kasih waktu 3 menit, ya.
Untuk membuat kelompok. Sebelumnya saya panggil dulu ya. Kelompok A ada teman bila ini ada Hamzah. Kelompok B ada Alika, Siti, Fatai, Kakak, dan Nurul. Kelompok C ada Nura, Nova, Imam, Bima, dan Alif. Kelompok D ada Agil, Sandi, Krishna, dan Dedi. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Saya kasih waktu 3 menit untuk berkumpul bersama rekannya. Silakan. Oke, setelah kalian buat kelompok, ada kelompok A, B, C, D. Sekarang saya akan membagikan ABCD. Silakan ketua kelompoknya maju. Kelompok A, kelompoknya maju. Kelompok B. Di sini pertemuan kerjanya coba dibaca, ya. Ucapkan al-Tuhan yang dibutuhkan, amati ilustrasi yang berjasa, kemudian materinya pengetahuan kerja, tujuannya, ya. Kalian bisa mampu apa tadi mengambil dan membaca. Di sini ada 3 pertanyaan. Ya, yang pertama nanti diamati. Yang kedua, yang ketiga, silakan dibaca sendiri beserta timnya. Tambahan frekuensinya adalah silakan kalian membuka ebook yang sudah pernah saya kirim sebagai sumber belajar. Kemudian kalian bisa menggunakan gawai kalian yang mungkin kotanya banyak, bisa kalian gunakan sebagai tambahan sumber belajar. Ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Bila waktu yang saya berikan berlebih, maka nanti akan kita buat diskusi bersama. Saya akan memberikan surprise. Saya akan memberikan giveaway bagi kelompok yang memiliki jawaban sesuai, yang memiliki komunikasi atau hasil presentasi yang baik. Ya. Nanti termasuk aksir apa, teknik apa. Pilih 3 misalnya ini yang dipilih ya, misalnya teknik apa, teknik apa, ini A, B, C, D. Terus kasih penjelasan, masing-masing dari teknik ini dikasih penjelasan. Ya. Terus ini kalau misalnya ada yang bisa menggambar, boleh nanti digambar. Terus nih ada suka menggambar dengan teknik apa. Jadi kasih lihat dulu gambarnya, terus nanti enjoy-nya kelompok kalian kesepakatan pakai teknik apa. Mungkin kesepakatan bersama saja. Ya, silakan dilihat. Berarti 2 ya. Ya, nanti C nanti saya kasih kesempatan memilih 2. Dari ini yang paling mudah menurut kalian yang mana? Pilih 2. Misalnya yang ini. Nah, ini termasuk teknik apa? Kasih penjelasannya, ada teknik apa? Kasih penjelasannya. Terus kalau misalnya mau menggambar, kira-kira kelompok kalian itu yang umumnya mau gambar apa yang mudah? Terus lebih umumnya lagi teknik apa yang mudah digunakan untuk objek tersebut dari alat ini. Oke, sudah semua ya. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kerja bersama anggota tim masing-masing. Nah, sekarang kita agak refresh dulu. Kita refreshing dulu, kita mau bermain fokus, ya, bermain konsentrasi. Kita awali bertepuk tangan dan mengucap konsentrasi. Yuk, 1, 2, 3.
Baik, sekarang kita sudah fresh ya dengan hal-hal yang menyenangkan. Lanjut kita akan memperhatikan hasil kerja kita masing-masing. Yuk, dimulai. Saya mulai dari kelompok D. Silakan. Kelompok kami memilih gambar B, yaitu teknik arsir. Teknik arsir adalah satu teknik menggambar yang sangat umum digunakan untuk mengubah bayangan atau tekstur dari gambar. Dari kelompok B, kami sepakat memilih gambar B, yaitu teknik arsir, karena teknik arsir lebih mudah, alat dan bahan untuk membuat teknik arsir juga mudah didapatkan, seperti pensil dan penghapus yang bisa kita beli atau dapatkan di toko-toko terdekat. Oke, dari kelompok A. Perwakilan saya dari kelompok A itu bertanya, sebagai perwakilan dari kelompok B, mengapa lebih memilih teknik arsir? Kenapa bukan yang lain? Itu kan ada beberapa teknik. Mungkin dari mohon waktu atau bisa berarti dari sini kelompok D, teman. Ayo kelompok D, anggotanya mungkin bisa bantu temannya yang di depan untuk menjawab. Apa tadi? Mengapa memilih teknik arsir? Silakan, ya, boleh. Di situ ada yang jawab. Jadi ini. Karena dari kafe teknik yang mudah dari teknik lainnya. Terus apa lagi? Udah, itu aja. Pengawasannya lebih gampang dicari, lebih pensil. Oke. Kemudian mungkin ada tambahan dari semua ini. Jawabannya, silakan. Ada yang menambahkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok A? Ada? Tidak ada? Bagaimana dengan jawabannya? Dari diterima ya? Oke, yuk silakan di-close untuk kelompok D. Nah, pemilihan peserta yang terbaik. Nah, peserta yang terbaik. Kira-kira siapa nih peserta yang terbaik di antara teman ini? Baik, dengan publik menjelaskan penyampaian yang bagus, informasi yang bagus, ya. Kemudian ada juga pertanyaan sudah dijawab dengan bagus, ya. Jadi peserta yang terbaik akan saya beri reward, yaitu peserta terbaik jatuh pada kelompok A. Wah, aduh. Nah, dari giveaway. Oke, silakan kalian mengerjakan konten. Ya, saya akan menilai atau saya ingin mengetahui apakah kalian semuanya paham tentang materi yang sudah disampaikan maupun yang sudah didiskusikan bersama. Silakan untuk menjawab post test yang ada di sini. Oke ya? Oke. Sudah semuanya. Alhamdulillah nilainya banyak yang mendapatkan nilai 100. Hanya beberapa saja yang fokus dan konsentrasi. Oke, ini sesi terakhir. Sesi terakhir yaitu tentang evaluasi. Mungkin ada di antara kalian yang bisa menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan, teman-teman. Oke, baik. Perhatian dari sketsa adalah gambaran awal atau pikiran kanan. Fungsi dari sketsa adalah sebagai gambaran tema.
meminimalisir kesalahan, dan mempertajam penanganan misalnya. Sketsa sendiri memiliki berbagai macam teknik, yaitu ada teknik akhir, prejudice, rasa atau warna, penyusunan digital. Jenis-jenis sketsa itu ada sketsa garis besar, sketsa cepat, dan studi sketsa. Alat-alat untuk membuat sketsa selain pensil itu ada tinta, pulpen, pensil warna, dan paper. Oke. Ya. Paham semuanya tentang sketsa. Untuk informasi dari saya, alhamdulillah kalian menyampaikan presentasi yang bagus, tanya jawab yang aktif baik antar kelompok maupun antar individu. Nanti kualitas belajarnya. Ya, untuk yang materi berikutnya, untuk materi depan yaitu silakan kalian mempelajari tentang penerapan sketsa dalam aplikasi. Jadi kita hubungkan antara materi hari ini dengan materi digital. Paham ya? Baik, semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam belajar sehingga kita bisa bertemu di minggu yang akan datang dalam pertemuan yang lebih menyenangkan. Baik, untuk hari ini bisa beri tepuk tangan yang meriah untuk kerjasama yang luar biasa antara saya dengan kalian telah menyelesaikan pembelajaran ini. Saya akhiri untuk hari ini. Ketemu lagi dengan saya di depan di pembelajaran yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.